ketika ahli kitab menceritakan materi atau isi yang ada di kitab mereka, kowe kudu komentar atau nanggapine ngene, amanna billadzi unsila ilaina wa unsila ilaikum. Pokoknya amanna iman kita billadzi lan perkara unsila kang den turono apa ma ilaina maring kita wa unsila lan den turono apa ma ilaikum maring sira kabeh. Jika ada polemik dengan ahli kitab, kamu gak tahu kebenarannya, pokoknya ngomong napa amanna billadzi unsila ilaina wa unsila napa ilaikum. Bahwa ilahuna wa ilahukum napa wahid. Mungkin kalau terang mungkin kalau sampai Syawal sampai besan terang niki karena ini memang masalah-masalah sing ila yaumil qiyamah agak selesai. Jadi sampai nanti kita di neraka itu masih berdebat dengan ahli kitab. Jadi berdebat paling panjang kalian ahli napa kitab. Sampai neraka. Lah pokoke kula bolak-balik matur. Kowe nek nang neraka ndonga jejer wong kafir sing kecangkeman ya. Aja sampai jejer wong kafir sing meneng. Neraka selawase ya nek jejer wong kafir. Mergi riyen jeng ben niku tiyang kafir nak ketemu sampean mlebu neraka. Sampeyan mlebu neraka kan mergo dosa. Paham ya? Kalau mereka karena napa? Kafir. Itu terus dinyek. Muga-muga ngenyek. Nyatane kowe iman yang mlebu neraka. Lha iku pengiran gak trimo. Beda. Jadi pengiran napa? Beda. Tapi nek wong kafire meneng ae. Makanya kita berdoa, semoga ketemu orang kafir sing kecangkeman. Pancen asih ngoten. Rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Jadi kadang-kadang orang kafir itu ingin jadi Islam. Jadi itu ketika mereka ketemu orang-orang Islam yang fasik di neraka, lalu orang kafir itu komentar, "Maaf na angkum imanukum." Imanmu ora ono gunane. Nyatane padha-padha ning neraka. Sajane kayak sempat jawab, oh beda, saya masuk neraka karena fase, kalau kamu karena kafir. Apapun debat ini tidak penting, karena kan tetap podo-podo. Allah tersinggung. Allah tersinggung itu beda. Orang yang iman kepada saya dengan yang mengkafiri saya beda. Terus dimasukkan ke surga. Sajane Allah ora kepengin nyelametno kowe, tersinggung mau. Tersinggung komen mau, medsos mau, sing perkara kowe komen mau, komen mau. Nah ini penting. Mulane tiba sing jenengan waca malam Jumat niku sae termasuk nerangno niku. Ngendikane Allah fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bisyahadati kamang kadzdzabati adkhiluhumul jannata bi rahmati. Saya sudah bersumpah bahwa orang yang bertauhid secara murni apapun dosanya tidak akan sama dengan orang yang mengkafiri saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Mereka harus masuk surga birahmati. Padahal ini termasuk golongan-golongan sing dicap wasulu suyatuna bidunubihim wa khotoya idham. Mereka datang soal Allah dengan salah-salah yang sebesar-besar gunung. Malaikatnya enggak siap. Sampai malaikat ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadzunubi ka'amsalil jibal. Dosane mun kados gunung entek. Karena gunungnya gunung Semeru lah gunung itu Merapi lah mun kuwatah. Paham ya? Tapi wa annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Termasuk kalau cerita kasus pulau. Kasus pulau itu saya menemukan kebenaran sejati. Begini logikanya. Pulau kan beberapa, apalagi saya juga baca teks-teksnya orang-orang liberal ya, yang menyudutkan Islam, menyudutkan agama. Logikanya itu gampang begini, sampai nak kepengen iman itu bil akli ya, iman itu harus dengan akal. Sampai dikatakan ladina liman la aklal. Begini logikanya begini. Meskipun logika ini tidak menjadi faktor kita iman, tapi ini saya terangkan. Dan saya ketemu Allah, saya yakin ini benar. Misalnya orang Nasrani kan meyakini Tuhan itu 3. Logikanya kalau ingin masuk surga harus kesepakatannya Tuhan 3. Padahal Tuhan 3 ini kan nggak nyata. Nggak nyatanya yang 2 pasti tidak Tuhan, yang Tuhan hanya Allah. Kalau nyata Tuhan harus rapat dulu. Paham ya? Itu sebab itu mereka masuk surga sulit. Terus kalau orang ateis atau orang yang anti Tuhan, yang namanya faktor itu harus amrin maujudin. Yang namanya sebab itu harus sesuatu yang wujud. Yang menyebabkan kita ke surga ya harus sesuatu yang wujud. Yang bisa mengentas kita dari neraka ya harus sesuatu yang wujud. Sementara mereka meyakini nggak ada Tuhan. Berarti kan sama dengan mengatakan tidak ada penyelamat. Sehingga nanti di mahsyar kata Allah, semua orang akan diikutkan keyakinannya masing.
Mereka yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada sebab yang bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya sudah dibiarkan, karena mereka yakin nggak ada sebab atau nggak ada Tuhan. Sebut saja Tuhan itu sebab. Kalau dalam ilmu objektif kan Tuhan itu sebab. Pokoknya ya. Saya pernah debat sama orang PKI, ini betul, kisah nyata. Pernah debat sama orang PKI. Pak Bahak, Tuhan itu buktinya apa kalau Tuhan itu ada? Kan bisa saja Tuhan itu nggak ada. Agama itu candu. Orang yang frustasi diiming-imingi surga gini-gini. Agama itu candu. Ya terus saya bilang gini, ya saya udah gedeng bareng, goblok bareng. Bahwa alam raya ini wujud tanpa apa? Sebab. Nah sebab ini menurut Islam disebut Tuhan. Entah kamu katakan sebab itu kausa prima atau apalah. Terus yang jelas sebab ini harus ada. Sebab ini harus. Nah sebab ini menurut kita disebut Tuhan. Karena Tuhan itu musabbibil asbab. Mungkin orang lain bisa kausa prima, bilang kausa prima atau apa. Yang jelas kita butuh sebab. Makanya ini kan ilmu akal, kata ulama-ulama mantek. Alam ini rubah. Kalau rubah butuh yang merubah. Subjek berubah. Berarti butuh sesuatu yang wujud. Lah yang wujud ini kita sebut Tuhan. Kita sebut Allah. Makanya iman pertama adalah yakin ada zat yang wajibin wujud. Karena alam kadung ada. Kalau ada berarti sebabnya harus ada. Alam ini kan kadung ada. Berarti sebabnya harus. Nah, sebab yang harus ada ini kita sebut wajibil wujud. Harus punya eksistensi wujud yang paling absolut. Kita sebut apa ke dalam ilmu tauhid? Allah itu zat yang wajibil wujud. Artinya akal yang normal itu nggak bisa membayangkan kalau alam ini tanpa sebab. Nah tentu pikiran akal hanya mengatakan sebab atau musabbibil asbab. Lalu menurut Islam itu disebut apa? Gitu. Lalu menurut Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang masuk neraka, orang PKI atau orang komunis atau orang ateis masuk neraka, dia kan kadung yakin nggak ada Tuhan. Ya sudah biarkan saja, nggak ada yang menyelamatkan. Dia yakin nggak ada Tuhan, berarti nggak ada penyelamat. Kalau yang yakin Tuhannya 3 ya sudah nunggu rapatnya Tuhan 3 tadi. Kalau Tuhan 3 itu fakta. Kalau tidak fakta, Tuhan 1 nggak mau menyelamatkan. Karena kadung dituduh 3. Kan nggak keren dituduh 3. Orang Jawa semuanya aku dewi anda honor rival. Nah makanya kan di antara hadis sahih itu ada menyebut lihat tabi'akul umatin matabu. Semua umat ditakdir mengikuti apa yang mereka sembah zaman dunia. Sehingga kalau yang menyembah kehampaan ya disuruh meneta tolong kehampaan. Makanya saya pernah baca buku itu ada orang Syria itu liberal sekali, dia berpikir liberal sekali. Tapi dia berani demo sampai rusuh, bahkan sampai diduduki polisi demi demokratisasi, demi bela HAM demokratisasi. Itu lucunya, dia tobat itu gara-gara ketemu santri lugu ditanya, Pak, nanti kalau kamu di akhirat terus masuk neraka, apa kamu bilang, wahai demokrasi, selamatkan kami. Demokrasi itu tidak wujud, yang wujud itu Allah. HAM itu enggak wujud, yang wujud itu kamu hanya bisa meminta tolong sama sesuatu yang apa? Wujud. Hanya dia tobat. Karena dia mengimani sesuatu yang tidak wujud. Nah, ini penting kalau aturan. Nah ini makanya ngendikannya pangeran, kowe kudu iman sing tenanan. Iman be Allah itu nak akal murado Allah itu sapa? Anggap Allah itu sebab. Alam kadung ono, berarti sebabnya luwe ono. Lalu ono itu disebut wajibil wujud. Dat sing mesti wujud. Mana nih wajibil wujud? Lain tasawwaru adamu. Tidak kebayang kalau alam ini tanpa sebab. Jadi kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling. Kowe kudu yakin iman niku kudu ngerti. Ngerti iku kudu mikir. Mengenai iman niku ora kok jumlah kalimat la ilaha illallah tapi fa'lam. Fa'lam itu ngono ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, tentu kita ini punya dosa. Mungkin ada yang pernah maling, pernah korupsi, pernah dolong wedok yang haram macam-macam. Terus dawuh pangeran, fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Ai li hadil kalimah. Dawuh Abdul Hasan Asy'adili, kamu setelah yakin la ilaha illallah baru sah istighfar. Karena dengan iman yang benar kamu baru berhak di sepuro pangeran. Tapi kalau kamu imannya enggak benar, enggak berhak di sepuro. Karena untuk berhak di sepuro iman dulu. Makanya bertanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah kalimat la ilaha baru berhak wastaghfir lidzambika. Karena untuk bisa dimaafkan tauhidnya harus benar. Itu. Makanya kiai Jawa itu nak wiridan itu sedurunge istighfar fa'lam annahu la ilaha illallah lagi istighfar. Jangan dibalik, istighfar dulu baru
Nah di sini tahlilan tuh dulu mana? Dulu istighfar, ya sekadung berapa? Tapi itu sebenarnya ada masalah itu agak keton aku nerang lagi. Wah, kasus sensitif. Normalnya, berarti mereka betul madzhab Sadiliyah, madzhab pokoknya melaku. Tapi itu ya tidak bisa dikatakan salah, karena yang melapatkan juga agak tahu salah apa enggak kan ya tidak tahu. Tapi jelas nah ayatnya itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Artinya untuk istighfar diterima Allah kamu harus min ahli tauhid. Tauhidnya kamu benar, iman kamu benar, baru minta maaf itu dimaafkan. Tapi kalau tauhidnya salah, seperti orang-orang kafir, sosialnya baik, perilakunya baik, dia tetap nggak diampuni Allah karena dia apa? Kafir. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus lagi wastaghfir lidzam. Jadi wale ya. Lane nak istighfar dalu-dalu ya model lewat pisan pindho terus nabi apa? Istighfar. Karena yang melegalkan, yang mengesahkan istighfar kita adalah kalimat la ilaha illallah. Wis niku jelas. Mosok ngene, no? Istighfar saja kan? Ya rawi tetap apa? Barang apa tetap ulah balik dan barang apa tetap. Dia satu saya ulah balik tetap apa? Jadi bujuk ayu ulah balik tetap apa? Saya ngelak, itu tetap lah. Gak usah dijerok-jerok no, ini sensitif. Tapi secara ilmiahnya seperti itu. Kalau nggak ada kitab Sadiliyah, bapak saya sangat-sangat Sadiliyah. Memang kalau madzhab pelaksana Sadiliyah itu sababul ghufran adalah kalimat tauhid. Jadi untuk diampuni sebab utamanya itu kalimat tauhid. Mergo ayatnya kan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Orang-orang malaikat yang membawa arsy itu selalu membaca tasbih dan mereka memintakan maaf lil ladzina amanu. Asal kita iman itu sudah diistighfarkan sama malaikat yang ada di arsy. Makanya saya termasuk kiai yang jarang istighfar, bukan karena sombong. Saya itu iktifa ngalap cukup istighfar para malaikat, dan itu saya anggap lebih mandi karena dekat. Dan kita juga dimintakan maaf oleh Rasulullah karena Nabi diberi kitab Allah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat Muhammad, mintakanlah ampun untuk kesalahan kamu dan kesalahan orang mukmin dan mukmin. Maharnya apa? Ya iman dulu tadi. Sebab itu kalimat tauhid itu muqaddamah didahulukan sebelum apa? Istighfar. Itu cara pikiran siapa? Abdul Hasan Asy'ari. Tapi nak madzhab sampean diwali, yang terbaik sampean madzhab tandingan, no? Mungkin sampean lebih benar ya mungkin. Yang jelas nak barang apik itu wali tetap. Jadi enggak usah dirubah. Jangan kalau kriminal. Barang musafir itu wali. Tapi secara ilmiah sampean itu salah. Tapi kan Allah sakit mau nombor sesuatu sing kayak ini ya, Allah apian. Allah beda be ahli fikih sekali rata cocok muni rasa. Tapi Allah mboten. Menjelaskan mana kalau suwon dia kalimat tauhid itu waca la ilaha illallah. Nak kowe maknani Allah ora ono, wis anggap Allah itu musabbibil asbab. Makanya kata Imam Ghazali, jika kamu Allah itu figur yang kamu tidak tahu karena gua anggap abstrak, enggak apa-apa. Akal kamu masih bisa menyebut Allah itu Khaliq. Makanya Allah pertama menurunkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena Allah itu tidak diketahui orang Arab Allah itu siapa. Tapi mereka hanya dilatih bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit bumi. Kan mereka kadung di langit bumi. Kadung ada, langit bumi kadung ada. Tentu kalau kadung ada ya harus ada penciptanya. Itu surat pertama turun tidak nyebut kata Allah. Karena kata Allah ini kata yang hanya dikenalkan oleh Islam, tapi nggak dikenal oleh akal. Akal hanya tahu kalau alam ini punya sebab. Tapi kan akal nggak tahu kalau penyebab itu namanya Allah. Yang tahu Allah itu Islam, artinya riwayat tahu. Nah, kita hanya tahu alam ini pasti ada yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kita ada, terus kemudian ada, berarti ada pencipta. Terus Iqra wa rabbukal akram. Masih warah bukan Tuhan kamu. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi kata Allah, surat kedua ya masih enggak nyebut kata Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Masih wa rabbaka dan Tuhan kamu. Kalau kamu enggak tahu Tuhan itu namanya Allah, ya anggap saja Tuhan itu pencipta.
Jadi di sini pentingnya takdir, pentingnya proses dakwah. Jadi nggak langsung Allah dikenalkan bahwa zat yang menciptakan kamu. Ya Yohana subudu Rabbakum sopo alladzi khalaqakum. Nggak ada ya Yohana subudu dulu karena Allah itu nggak dijangka akal. Makanya disebut Rabbakum yang sudah dikenali apa? Alladzi khalaqakum. Makanya ya Yohana subudu Rabbakum alladzi khalaqakum. Nggak ada ayat ya Yohana subudu Allah karena nanti Allah itu siapa? Paham ya? Lebih mudah kamu nyembah zat yang menciptakan kamu. Lalu kan mereka penasaran itu siapa ya Rasulullah, itu siapa? Setelah Islam itu siapa? Terus Islam mengajarkan pencipta itu bernama Allah. Mana sampai sing yakin ngaji be ulama bin waras. Terus nak gawe urutan nak iso ke kalimat tauhid se. Nak iso, nak ra iso sak isane. Timbang rubah tahlil dia mau ngake malah ra disangoni malah bener aja bid'ah mereka. Ya jadi Dawi Abdul Hasan Asadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah itu baru wastaghfir lidzambi, bahwa keberhakan kita mendapat ghufrannya Allah, ampunan Allah adalah setelah tauhid kita benar. Sehingga setelah tauhid benar kita nanti masuk neraka ya akan dimasukkan ke surga. Ketika kita masuk surga wong kafir gedon rubama ya wadul ladzina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir senang sekali kalau mereka menjadi muslim karena ternyata orang muslim yang paling fasik pun diselamatkan dari abadi di neraka. Nah, mana yang senang itu orang Islam. Dia keren ya Islam itu apa? Keren sekali lah, bingung lah, suang menghujat lah. Wah Islam itu keren dunia akhirat, keren dunia akhirat.